Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Fernanda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 21 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. Apa itu barang milik daerah? Barang milik daerah merupakan suatu elemen penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar, yaitu dengan memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Untuk itu, agar menunjang pengelolaan barang milik daerah supaya terlaksana dengan baik dan benar, maka pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, di mana sebelumnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Kemudian ada beberapa poin penting dalam sistem pengelolaan barang milik daerah. Yang pertama yaitu kesesuaian sistem pengelolaan barang milik daerah dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016. Yang kedua tentang pejabat pengelolaan barang milik daerah. Yang ketiga tentang perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Yang keempat tentang pengadaan barang milik daerah. Yang kelima tentang penggunaan. Yang keenam tentang pemanfaatan. Yang ketujuh tentang pengamanan dan pemeliharaan. Kemudian tentang penilaian. Kemudian pemusnahan dan penghapusan. Yang pertama yaitu kesesuaian sistem pengelolaan badan milik daerah dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016. Sebagai salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat, maka sangat penting bagi pemerintah Temanggung untuk menunjang pengelolaan barang milik daerah menjadi lebih baik. Sejak tahun 2016, pemerintah Kabupaten Temanggung mulai menggunakan Sistem Informasi Barang Milik Daerah atau biasa disebut SIMDA BMD. SIMDA BMD merupakan sistem akuntansi keuangan berbasis komputer sehingga mampu membantu pemerintah daerah untuk menghasilkan informasi yang relevan, cepat, akurat, lengkap, dan dapat diuji kebenarannya dalam penatausahaan aset tetap dan dapat menyajikan data keuangan dan data fisik atas barang milik daerah yang dicatat dan dilaporkan dalam neraca aset. Yang kedua yaitu pejabat pengelola barang milik daerah. Pejabat pengelola barang milik daerah pada pemerintah Kabupaten Temanggung terdiri dari Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, kemudian ada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang, dan yang terakhir yaitu organisasi perangkat daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Nah, untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola barang milik daerah, para pejabat pengelola dituntut untuk memiliki kemampuan yang dapat diukur berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, pelatihan, serta pemahaman terkait tanggung jawab dan fungsi utama sebagai pengelola barang milik daerah. Kemudian ada perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah di Kabupaten Temanggung berpedoman pada rencana kerja yang melibatkan penggunaan barang yang dilakukan melalui tahap penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah atau RKBMD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah atau RKPBMD. Di sini RKBMD dan RKPBMD merupakan dokumen perencanaan dan pemeliharaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 tahun.
Perencanaan yang efektif dan benar dapat menghasilkan anggaran yang tepat. Sedangkan dalam penerapan kebijakan pengelolaan barang milik daerah memerlukan kerjasama antar pihak-pihak terkait dengan pengelola barang milik daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu komunikasi yang baik antar pihak-pihak tersebut. Jika komunikasi tidak efektif, dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Kemudian ada pengadaan. Pengadaan di Kabupaten Temanggung mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh kelompok kerja atau Pokja melalui unit layanan pengadaan dengan penggunaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Kelompok kerja dipilih melalui surat keputusan bupati dengan mengikuti mekanisme pengadaan. Setelah melalui proses pada panitia pengadaan, kemudian dokumen administrasi pengadaan sebagai bukti pertanggungjawaban dilaporkan ke bidang aset untuk proses verifikasi agar akun atau kode rekening barang dan jasa sesuai. Kemudian pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, adil, bersaing, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada penggunaan. Penggunaan di Kabupaten Temanggung dilakukan melalui pengajuan usulan permohonan penetapan status penggunaan oleh pengguna barang kepada pengelola barang melalui bidang aset dan melampirkan semua dokumen yang menjadi dasar perolehan barang milik daerah. Kemudian, bidang aset memeriksa usulan penggunaan barang yang diterima dari SKPD untuk menentukan status penggunaannya. Setelah disetujui, maka akan diterbitkan surat persetujuan dari Bupati dalam penetapan status penggunaan barang milik daerah sesuai fungsi dan tanggung jawab SKPD. Proses penetapan status penggunaan barang milik daerah Kabupaten Temanggung dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya oleh Bupati dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain untuk mendukung pelayanan publik. Kemudian pemanfaatan pada pemerintah Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan berupa sewa dan pinjam pakai. Sewa dilaksanakan atas persetujuan Bupati selaku penguasa barang yang terlebih dahulu membuat surat perjanjian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Seperti para pedagang menyewa kios di Pasar Temanggung, uang sewa tersebut dibayarkan setiap bulan kepada pemerintah. Untuk bentuk pemanfaatan bangun guna serah atau BGS dan bangun serah guna belum pernah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Adapun bentuk pemanfaatan barang milik daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 antara lain berupa sewa, pinjam pakai, KSP, BGS atau BSG, dan KSPI. Kemudian ada pengamanan dan pemeliharaan. Pengamanan pada pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Pasal 83 Ayat 1 pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Terkait pengamanan fisik, yaitu melakukan pelabelan terhadap seluruh barang. Sedangkan untuk pengamanan administrasi, yaitu membuat surat keputusan kepada setiap pemegang barang, sedangkan untuk surat-surat berharga seperti sertifikat kepemilikan tanah dan PPKP kendaraan dinas disimpan pada bidang aset. Sedangkan untuk pengamanan hukum dilakukan terhadap tanah dan bangunan milik pemerintah daerah dengan mendaftarkan sertifikat sekitar 200 bidang tanah melalui Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Berdasarkan penjelasan di atas,
proses pengamanan pada pemerintah Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa pengelolaan barang, pengguna barang, dan kuasa penggunaan barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Nah, pemeliharaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Temanggung mengacu pada DPA di masing-masing SKPD. Namun, pelaksanaan prosedur pemeliharaan pada pemerintah Kabupaten Temanggung masih kurang optimal yang disebabkan karena kelalaian pengelola barang di SKPD yang tidak mencatat barang dalam kartu pemeliharaan. Hal ini menunjukkan bahwa pejabat pengelola barang, khususnya pengurus barang, tidak mematuhi hukum. Kemudian ada penilaian. Penilaian pemerintah Kabupaten Temanggung mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan dalam penilaian PMK berdasarkan standar akuntansi pemerintah, dan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan anggota dan bekerja sama dengan penilai pemerintah, yaitu Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang atau biasa disebut KPKNL untuk melakukan penilaian aset daerah, khususnya tanah yang belum ada nilai atau bangunan yang sudah tercatat tetapi belum dinilai berdasarkan NJOP. Kemudian pelaksanaan proses evaluasi pemerintah Kabupaten Temanggung sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 19 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintah atau SAP. Kemudian pemindahtanganan. Pemindahtanganan pada pemerintah Kabupaten Temanggung yang dilakukan baru berupa penjualan. Tahapan dilakukan sesuai dengan peraturan yang diawali dengan penilaian oleh KPKNL untuk menetapkan nilai wajar sampai dengan proses lelang dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan proses pemindahtanganan pada pemerintah Kabupaten Temanggung secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah, maka dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar. Kemudian ada pemusnahan. Pemusnahan di Kabupaten Temanggung dilakukan terhadap barang yang sudah rusak parah dan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Pengguna barang terlebih dahulu harus mengajukan usulan pemusnahan kepada pengelola barang. Nah, setelah disetujui dan surat keputusan diterbitkan, maka pemusnahan dapat dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, dan ditenggelamkan. Tetapi sebelum dilakukan harus dilakukan pengambilan foto terlebih dahulu atas barang-barang tersebut sebagai barang bukti dokumentasi dilaksanakannya pemusnahan. Pelaksanaan proses pemusnahan pada pemerintah Kabupaten Temanggung sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang dijelaskan bahwa pemusnahan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola barang dengan mempertimbangkan bahwa barang tersebut sudah tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan. Kemudian penghapusan. Penghapusan pada pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan oleh pengguna barang terlebih dahulu dengan mengajukan usulan penghapusan kepada pengelola barang. Selanjutnya, bidang aset akan melakukan kajian dengan melakukan pemeriksaan atau pengecekan fisik terhadap barang yang akan dihapus. Nah, apakah barang tersebut benar-benar sudah rusak dan sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi? Kemudian, setelah disetujui oleh Bupati, maka akan diterbitkan surat keputusan penghapusan. Pelaksanaan proses penghapusan pada pemerintah Kabupaten Temanggung
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Nah, yang dijelaskan bahwa penghapusan dari daftar barang milik daerah dilakukan karena yang pertama yaitu karena pemindahan atas barang milik daerah, yang kedua karena putusan pengadilan yang telah ditetapkan dan tidak ada upaya hukum lainnya, yang ketiga yaitu karena menjalankan ketentuan undang-undang, yang keempat karena pemusnahan, dan karena sebab-sebab lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.